sanad itu berarti pegangan. Itu bisa dilihat dalam Ulumul Hadis karangan Manaul Qattan ya. Bentuk jamak dari sanad ini adalah asnad ya. Yang berarti pegangan-pegangan. Ya, menurut istilah sanad dimaknai dengan jalan yang menyampaikan kepada matan atau jalur matan hadis itu sendiri. Maksudnya sanad adalah rangkaian perawi yang menerima hadis dari sumber pertama. Nah, itu bisa dilihat dalam buku Ulumul Hadis karangan Ajat Khatib. Jadi sanad ini penting dipergunakan dalam mempelajari ilmu hadis. Nah, jadi kata lain yang hampir sama dengan sanad itu sanad, isnad, itu hampir-hampir sama juga maksudnya. Jadi seperti yang saya ulas tadi, memang sanad ini merupakan keistimewaan umat Islam daripada umat-umat sebelumnya. Nah, coba kita lihat di Nabi Adam misalnya, Nabi Idris, Nuh, Nabi Musa, tidak ada jalur periwayatannya. Maka mengenai periwayatan ini, sanad ini, Ibnu Hazim itu menjelaskan periwayatan orang yang sikoh dari orang yang sikoh hingga sampai kepada Nabi SAW dengan sanad yang bersambung adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Tidak ditemukan pada agama-agama lain, kata Ibnu Hazm. Adapun periwayatan secara mursal dan mu'dal banyak dijumpai dalam agama Yahudi. Jadi kalau yang mursal, mu'dal itu bisa dicek ya. Itu dijumpai dalam agama Yahudi, tetapi periwayatan tersebut tidak dapat mendekatkan mereka dengan Nabi. Bahkan periwayatan mereka terhenti hanya sampai kepada orang-orang yang berjarak 30 generasi dengan Nabi Musa, seperti Sam'un dan seumpamanya. Begitu pula halnya dengan agama Nasrani, mereka juga tidak mempunyai periwayatan seperti umat Islam, kecuali tentang hukum pengharaman talak. Jadi itu saja agama Nasrani. Banyak dijumpai dalam periwayatan kedua agama ini penukilan yang berasal dari para pendusta dan orang-orang yang tidak dikenal. Itu sejarahnya di Nabi Musa dan Nabi Isa. Sementara mengenai perkataan sahabat dan tabi'in, tidak mungkin periwayatan dalam agama Yahudi akan sampai kepada para sahabat Nabi dan juga kepada tabi'unnya yang berikutnya. Adapun Nasrani itu paling tinggi periwayatan mereka hanya sampai kepada Sam'un dan Paulus. Itu kalau dalam sejarahnya ini diurai oleh Ibnu Hazim. Karena seandainya kalau oleh ulama dikatakan laulal isnad laqalu man sa'a masa'a. Kalau tidak ada isnad itu orang akan mengatakan semaunya saja. Tentulah ajaran-ajaran Islam itu akan seperti ajaran nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Kalau tidak ada isnad, tidak akan kekal sampai kita sekarang, tidak akan sampai kepada kita sekarang kalau tidak ada jalur sanad. Tidak ada kekuatan sanad itu. Itu akan terjadi kalau seandainya tidak ada jalur sanad ini. Jadi mengingat demikian tinggi nilai dan pentingnya sanad ini, maka para ulama menganggap pemakaian sanad itu merupakan simbol dari umat Islam. Seperti dikatakan oleh Muhammad Ibn Sirin, bahwasanya sesungguhnya pengetahuan hadis adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Artinya dia mengatakan dari siapa kamu mendapatkan riwayat itu. Jadi para sahabat tabi'in, dia memperhatikan dari siapa orang itu menerima riwayat. Apakah orang itu adil, apakah orang itu sikoh, apakah orang itu dobit, itu dilihat dan dipantau oleh ulama-ulama kita. Itu kata Ibnu Sirin tadi. Kemudian Abdullah Ibnu Mubarak bahkan mengatakan pula, sanad merupakan bagian dari umat Islam. Tanpa adanya sanad, setiap orang dapat mengatakan apapun yang dikehendaki. Itu yang saya sampaikan tadi, Abdullah bin Mubarak. Laulal isnad laqalu man sa'a masa'a. Seseorang akan mengatakan
apa yang dia kehendakinya. Apa yang dia kehendaki dia akan sampaikan, dan dia katakan itu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga terjadi hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat palsu. Dan ini kan yang palsu itu, hadis maudhu' itu kan bisa terdeteksi karena adanya kritik sanad itu sendiri. Nah, bagaimana sahabat, bagaimana ulama menjaga merawat hadis itu sendiri. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga menjelaskan bahwasanya sanad itu merupakan senjata bagi umat Islam. Jika tidak ada senjata di tangan mereka, maka bagaimana mereka akan berperang. Nah, ini senjatanya kita. Otoritas hadis. Banyak nanti kritikan-kritikan orang terhadap hadis akan banyak sekali muncul. Maka sanad ini adalah salah satu senjata bagi kita untuk menjawab kritik-kritik dari orang-orang liberal, orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak dekat dengan agama kita. Maka banyak sekali ulama, kemudian seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menulis buku-buku tentang bagaimana pentingnya sanad ini. Jadi urgensi sanad ini akan lebih tampak apabila perhatian kita itu diarahkan kepada para perawi yang membentuk sanad itu sendiri. Karena dengan meneliti sanad akan dapat diketahui apakah silsilah kelihatannya bersambung sampai kepada Nabi atau tidak. Nah, itu dengan sanad itu bisa didapatkan. Juga dapat diketahui apakah pemberitaan dari seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan, di mana pada akhirnya dapat diketahui nilai hadis yang diriwayatkan. Apakah itu hadisnya sahih, apakah hadis itu hasan, dhaif, atau bahkan maudhu'. Nah, maka Imam Syafi'i itu menegaskan bahwasanya seseorang yang mencari hadis dengan tidak mempedulikan sanadnya seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Dia tidak akan tahu apa yang diambilnya, kayu bakarkah atau ular. Itu kata Imam Syafi'i. Dia tidak tahu apa yang diambilnya. Dia gelap saja. Nah, kata Imam Syafi'i, apakah dia ambil itu kayu bakar atau ular saja. Nah, ini seperti itu ulama mementingkan sanad itu sendiri. Nah, kalau kita balikkan ke kehidupan sehari-hari pun kita akan penting juga sanad itu. Misalnya Kosma, misalnya ada informasi dari teman kita. Teman kita itu orangnya bisa dipercaya, maka kita yakin saja misalnya hari Senin besok itu libur misalnya. Kita akan yakin. Tapi kalau seandainya orang itu yang menyampaikan adalah orang yang tidak sikoh, sering berdusta, ya mana mungkin kita akan mempercayainya. Hampir sama seperti itu. Akan selalu seperti itu alurnya. Maka sanad itu sangat penting ya. Sangat penting untuk dipelajari. Maka kita akan mempelajari bagaimana kriteria kesahihan hadis Nabi. Itu akan dibahas di pemakalah nanti. Bagaimana dampak pensyaratan kesahihan sanad pada pengklasifikasian hadis. Ya, kemudian ada juga langkah penelitian sanad. Ini di akhir nanti. Jadi di silabus itu, ini silabus ya. Coba share screen bisa ya. Ini bisa dilihat kan? Ini silabus kita. Bisa dilihat. Mampu mengetahui dan memahami serta mampu mempraktekkan studi sanad terhadap hadis. Kemudian ini kritik sanad. Untuk referensi yang saya sarankan ini Ali Mustafa Yaakob, kritik hadis, ya. Kemudian Manhaj An-Nakad, kemudian ini penulisan sanad hadis, ini yang pertemuan kedua ini bisa di apa? Siapa yang akan mencatat ini? Sekretaris lah atau siapapun yang mencatat ini kritik sanad ini kita bikin makalah. Oke. Kemudian penulisan sanad hadis
kita memakai Mu'jam Mufaras li Alfazil Hadis. Nah, ini susah yang manual ini karena bukunya saya yakin tidak ada oleh saudara. Kemudian hadis soft itu di pertemuan ketiga itu nanti akan saya bagi penulisan hadis secara digital. Nah, nanti softwarenya akan saya bagi. Oke. Ya. Ini di pertemuan ketiga kita praktekkan ini. Yang keempat ini kita pakai digital saja. Pertemuan 3, 4 itu tidak makalah. Jadi jangan anggap ini semuanya makalah ya kritik sanad ini. Ini banyak praktek ya. Yang ketiga itu saya menjelaskan bagaimana metodenya. Kemudian yang keempat ini tugas. Yang kelima kita iktibar sanad hadis. Ini nampak kan? Iktibar sanad hadis. Nah, ini makalah, kemudian studi sanad berdasarkan iktibar, oke. 5, 6 berarti kritik sanad, iktibar sanad hadis, studi sanad berdasarkan iktibar, itu makalah. Kemudian yang 7 praktek studi sanad hadis, iktibar hadis, iktibar sanad. Ini lagi-lagi praktek ya, bukan makalah. Oke, jadi ini sebetulnya mata kuliahnya harus tatap muka kalau saya. Harus ke pustaka atau tidak ke tatap muka pun kalau referensi saudara lengkap itu enak juga kuliah. Oke, berarti sampai di sini, sampai UTS ini ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan, silakan Kosmanya atau siapa yang Saya Pak. Ya, silakan. Karena kuliah kita kali ini banyak yang tidak pakai makalah. Iya. Itu nanti sistemnya bagaimana itu Pak? Kan mungkin sebagian yang buat makalah Pak, kan atau gimana tuh Pak? Pemakalah itu tetap semuanya. Jadi dibagi saja nanti berapa buah. Ini kan bisa dilihat. Yang makalah misalnya ini Riza bisa lihat kan. Ini satu kritik sanad, kemudian iktibar sanad, seni sadat berdasarkan iktibar, itu 3 kan. Nah, itu tetap makalah. Kemudian praktek ini nanti kita prakteknya bagaimana mengiktibar sanadnya ya. Berarti nanti pemakalah itu hanya beberapa kelompok Pak ya? Iya, beberapa kelompok, tapi ikut jadi pemakalah semuanya. Yang 9 ini saya lanjut saja, ini sahabat dan tabi'in. Ini apa? Sahabat dan tabi'in ini tidak makalah. Ini makalah studi sanad berdasarkan biografi. Kemudian praktek studi terhadap sanad hadis. Ini tidak makalah ya. Kemudian studi sanad dari aspek kemutasilan. Kemudian praktek studi hadis sanad, kemudian menyimpulkan hasil studi sanad, kemudian praktek studi sanad hadis, kemudian ujian akhir semesternya itu adalah laporan penelitian sanad hadis komplit. Artinya kita melaporkan kritik sanad kita itu terhadap satu hadis. Nanti hadisnya itu saya coba bagi ke saudara, atau saudara saya yang saya suruh cari satu hadis, dan sampai akhir satu hadis itulah yang akan kita kritik sanadnya ya, sampai akhir. Dan ini saya ajarkan. Kalau yang manualnya pakai kitab Mu'jam itu mungkin belum bisa, tapi kalau yang digitalnya itu bisa, ada softwarenya. Ada software namanya Maktabah Samilah. Saya harap semuanya nanti sudah bisa menginstalnya. Cari saja di apa. Kalau saya bagikan 2 giga, gimana? 2 giga itu susah. Coba saja cari di internet, nanti linknya saya kasih. Download saja, kemudian kita praktekkan di situ. Nah, itu lebih gampang ya. Ada pertanyaan, ini sudah sampai akhir ini karena pertanyaan si Siza tadi. Jadi dibagi saja sesuai apanya, kita lebih banyak prakteknya gitu.
Nanti saya kasih contoh. Nah, itu saja diikuti ya. Ada pertanyaan? Ya karena kita sudah padat juga sebetulnya di Qawaidut Tahdits itu sebetulnya materinya sudah mendukung itu ulumul hadis, mustalahul hadis itu sudah ada itu. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi Pak, Ya. karena nanti sistem perkuliahan kita mungkin lebih banyak penerangan dari Bapak. Ya. Apakah nanti kita pakai WAG atau Zoom ini Pak? Kalau makalah kita pakai WA saja. Kemudian untuk apa? Nanti saya carikan formulanya. Bisa jadi saya pandu saja atau saya bikinkan modul atau apanya itu nanti di WA grup saya informasikan ya bagaimana bagusnya. Kemudian kalau apa kan tutorialnya penting juga, ya kan? Itu saja saya pikir. Ada yang bertanya yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan ya tidak, itu sudah berarti sudah saya anggap paham lah. Ini yang lain gimana nih? Tidur semuanya ini, separuh yang patuh ini. Ada pertanyaan yang lain? Ini Fadilah Humaira Muhammad Rahmat. Fitri Nur Fadila Nengsi Nur Hotia Budi Pekerti Asnawati Arna Rosi Saputri Zahro Ramadan ini sedang di sawah ya. Rifan Firdaus Nel Faroza Hairullah Satyani Ritonga Alyafioni. Ini yang tidak apa ini saya keluarkan saja ya. Ada pertanyaan ya silakan. Tentang perkuliahan masih sama dengan sebelumnya, masih sama dengan sebelum kemarin, bagaimana? Hampir sama dengan kemarin ya. Nanti pada bonusnya Pak, apa namanya itu? Gimana? Kehadiran kan Pak? Wajibnya 75%. Ya. Ya kalau bisa memang harus hadir lah, jangan tidak hadir ya. Ya, ini saya kehadiran. Ini Rizal saja yang jadi mahasiswa saya ini, privat ya. Yang lain tidak kayaknya. Ya kan dari awal saja performanya sudah bagus ini. Mungkin motif Pak. Mungkin kawan-kawannya semuanya jadi semangatnya masih kurang. Ya, ini awal-awal perkuliahan ini kalau lemah juga kita. Kalau saya komit saja nanti masalah saya keluarkan ini yang tidak apa. Ya. Pak izin bertanya. Ya silakan. Mengenai prakteknya nanti Pak. Ya. Bapak nanti nyuruhnya gimana nanti prakteknya Pak? Nanti saya coba bikin tutorialnya atau apanya, ikuti saja. Saya berharap
ya setidaknya bisalah mengkritik sanad hadis ini. Jangan kita nanti sekedar menerima saja ya. Jangan menerima saja, tapi bisa mencari hadis itu, apakah hadis itu benar ya, gitu. Apakah hadis itu sahih, hasan? Kan kita akan melihatnya dari sanadnya dulu, baru ke matannya. Kalau sanadnya sudah benar, itu rata-rata hadis itu sudah benar itu. Karena ya seperti kita juga, kalau yang menyampaikan itu sudah kita rasa benar, apapun informasinya, tukang infonya itu sudah benar semuanya, itu sudah itu. Ya, sudah yakin kita kan. Tidak ada keraguan jadinya. Hampir seperti itu, cuman teorinya ada kemutasilan sanad, siapa yang disebut dengan sahabat, apa itu tabi'in, itu penting untuk paham, untuk materi-materi dasar itu penting lah. Itu. Saya coba pandu agar nanti ya mahasiswa YAT bisa juga tidak mempelajari tafsir saja ya, tapi paham bisa juga, karena tidak akan mungkin kita memahami Al-Quran hanya dengan Al-Quran saja. Ya, jadi ingkar sunnah jatuhnya kan. Ya kan, memahami tafsir juga banyak mufassir juga menyantumkan hadis-hadis. Itu hadis-hadisnya kita juga teliti juga. Tidak asal comot hadis ya. Kalau itu berasal dari Nabi, ya kita percaya saja dari Nabi ya. Padahal itu bukan hadis. Hal seperti itu sering sekali terjadi. Ada pertanyaan yang lain? Oke ya, Nur Fadila Ningsih tadi bertanya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain ada? Yang lain ada pertanyaan? Ya, si Budi mau siap-siap ini, Budi Perkasa siap-siap di masjid ini. Ya silakan, ada pertanyaan lagi? Masih ada? Kalau ada keraguan nanti pas praktek dan segala macamnya langsung tanya di grup saja. Nah, jadi saya jawab, nanti kawan-kawan yang ragu pun senada juga bisa tahu jawabannya. Harapan saya memang kalau bisa ya tujuan perkuliahan kita ini tercapai, mahasiswa IAT bisa operasionalkan kritik sanad ya. Jadi harapan saya yang kuliah memang kuliah saja dulu, ya jangan pikiran pas kuliah saja ya, jangan yang saya keluarkan tadi itu saya tidak niat kuliah itu. Ya. Ada pertanyaan? Yang lain si Alia kayaknya tunjuk tangan tadi. Mana? Siapa lagi? Satriani Ritonga. Ini ada pertanyaan? Ini sesuku dengan almarhum ya. Almarhum Prof. Ya masa nggak ada pertanyaan? Ini Satriani Ritonga, Nur Hotia. Pak mau tanya Pak. Ya, oke. Terkait dengan kritik sanad nih, yang dikritik tuh apakah hanya sanadnya hadis makbul atau hadis dhaif maudhu juga Pak? Itu, Pak. Yang kita kritik tentu hadis yang yang kira-kira ada ada perdebatan lah di sana. Kalau hadis yang sahih kita kritik itu
kita tidak lagi mengkritik namanya kan. Sudah jelas ya. Misalnya yang sudah jelas-jelas itu tidak kita kritik lagi. Nanti hadis yang akan kritik saya seleksi. Ya, saya beri tugas semuanya ini bertanggung jawab. Nah, jadi ujian UASnya itu jelas, ukurannya itu jelas. Maka yang tidak mengikuti perkuliahan berbeda dengan mata kuliah sebelumnya itu hafalan, itu masih banyak permisifnya saya di masalah nilai, masalah apa ini segala macam. Tapi kalau sudah praktek itu nilai akhirnya tetap saja di laporan saudara, laporan akhir saudara. Kalau bagus nilainya bagus, kalau patut mengulang ya diulang lagi, ya seperti itu. Nah, saya tidak bukan memberikan kabar takut sebenarnya, untuk motivasi lebih baik saja, ya kan? Jadi nilai saudara itu UTS-nya bagus misalnya, tapi laporannya tidak ada, tidak bisa. Ya, kemarin itu masih banyak permisif saya. Ini saya informasikan saja lah. Jadi yang apa? Ya